Jeprah itu kan ada di Istana Merdeka itu. Oh, memang posisi makamnya nih situ Di dalam kebun raya. Karena yang makam tadi itu kan ada pas di luar. Dari sini kan istana kelihatan. Jadi di situ ada 3. Di tengah itu Mbah Jeprah, di bawahnya nggak tahu. Yang di luar ada 1. Nah, pada saat itu sebulan kemudian langsung Prabu Siliwangi rawuh dengan bahasa Sunda halus. Abdi Prabu Siliwangi nganu iraha anjeunna dungkap ka tempat abdi. Oh ya, sendika dawuh. Saya terus habis itu ke kebun raya lagi. Nah, sebelum saya berangkat ke kebun raya, Raden Jayasentiko muncul lagi. Kemana saya harus mencari makam Raden Jayasentiko? Sira goleki nggone Ratu Kencana Wungu, bilang gitu. Waduh, itu kan Majapahit semasa Tribuana Tunggadewi kan, unda-undi dengan Hayam Wuruk. Wah, saya bayangke udah di Mojokerto atau mana. Ternyata enggak, kamu jalan ke barat lagi. Karena makam Ratu Kencana Wungu itu ada di dekat makam Prabu Siliwangi. Saya kan tanda tanya, ini jangan-jangan makam yang di bawahnya itu yang dikatakan Galuh itu. Ya. Akhirnya saya ke sana. Bener, begitu saya nyekar, saya coba meditasi, yang ngerawuh ternyata Kanjeng Ratu Kencana Wungu. Nah, waktu itu cerita sesingkat, nggak nyampe 1 menit. Pokoknya aku ini kemari itu karena ke Playu. Karena waktu di sana habis gegeran, mungkin saya kaitkan habis ada peristiwa Prabu Hayam Wuruk Dyah Pitaloka dikatakan perang bubat, terus Patih Gajah Mada diwitnah. Itu kan geger di dalam keraton. Ratu Kencana Wungu ke Playu ke arah barat, dan di sana ketemu Prabu Siliwangi yang juga sedang dalam pelarian karena digempur. Waktu itu digempur siapa gitu loh. Pokoknya terus mengasingkan diri menjadi rakyat biasa. Nah, dari situlah ketemu dengan Ratu Kencana Wungu. Nah, kemudian saya kaitkan lagi. 3 tahun sebelum saya menemukan itu, ada teman dari Bandung, itu nggak tahu ada urusan apa, pokoknya saya pengen main ke rumahku. Begitu ke rumah, itu laki-laki namanya Andi. Begitu ke rumah, dia kelenggan leluhur Sunda namanya Raden Surawisesa. Tapi pakai bahasa Sunda. Bahasa Indonesia gini, saya ini Raden Surawisesa, anak Prabu Siliwangi, tetapi saya masih punya darah Jawa. Saya kan mikir, loh, dalam sejarah mana ada Prabu Siliwangi menikah dengan Jawa? Itu saya tanya nggak dijawab, udah langsung bablas, hilang. Nah, setelah 3 tahun kemudian saya menemukan Mbah Jeprah dan Ratu Kencana Wungu. Raden Surawisesa itu perintah supaya datang ke makam beliau. Saya tanya, nggak tahu kan makamnya di mana. Oh, nanti carilah makam leluhur besar yang ada di dekat Prasasti Batu Tulis. Nah, saya kan dicari di situ, adanya Mbah Dalem yang ada di timur Batu Tulis. Iya. Nah, saya ke situ nyekar ke Abdi Dalem yang ibu-ibu, yang perempuan itu saya tanya. Ada telapak kaki.
Kalau yang prasasti ada telapak kaki tapak tuan itu. Aku di makam Mbah Dalem tanya, Bu, Mbah Dalem ini siapa? Oh, kalau Mbah Dalem tidak pernah ngasih tahu beliau siapa, tetapi beliau hanya sering pesan, kalau ingin tahu siapa aku, pergilah ke barat sedikit. Ke barat sedikit itu berarti ada prasasti tapak tuan, yang ada bekas kaki itu, batu tulis. Habis itu aku ke situ, aku kaget baca plakat gede, Raden Surawisesa. Loh, ini Raden Surawisesa. Wah, berarti Mbah Dalem ini sebenarnya Raden Surawisesa, dan Raden Surawisesa yang dulu pernah rawuh di Lenggah di Andi itu mengatakan kalau beliau itu adalah putra Prabu Siliwangi yang masih ada darah Jawa bersama juga Nyai Kentreng, juga masih bahasa ada darah Jawa. Nah, dari situ kemudian saya tanya betul, neges, pokoknya nyuwun pirsa, apakah benar panjenengan ini putra Prabu Siliwangi dengan Kanjeng Ratu Kencana Wungu? Ternyata benar. Nah, kemudian aku ingat waktu Prabu Siliwangi pertama kali bertemu, waktu bangunkan aku tidur. Aku tidurnya di Tirtayasa Jakarta. Bangunin tidur, bangun, beliau bilang terima kasih sudah berkenan mau ke tempatku, karena sesungguhnya antara Pajajaran dan Majapahit itu tidak pernah ada masalah. Beliau ngomong gitu, tidak pernah ada masalah, itu aja, stop. Wes toh, aku pulang ke Jogja, itu kan hari Sabtu pagi peristiwa itu. Hari Minggu sore aku pulang ke Jogja, sampai di rumah nyetel TV, ada pas waktu itu nonton berita rekonsiliasi antara Majapahit dan Pajajaran yang pusatnya di Trowulan, di Brahu, ya. Dilaksanakan selama sebulan penuh pesta budaya. Iki iya, kebetulan apa ora kan gitu. Ya toh? Rekonsiliasi. Betul itu. Tahun 2000 berapa? 2005 atau 6. Oh, 2000 bukan. 2008 mungkin ya. Kalau 9. Betul. Aku ingat itu. Ingat toh? Ada dokumennya, betul. Rekonsiliasi. Kalau dicari di browsing masih ada. Rekonsiliasi budaya Pajajaran Majapahit, bahkan yang dari Bali pun ikut datang gitu. Ada satu sosok di Facebook yang sering. Dan yang Pajajaran diwakili putri cantik banget, nggak tahu siapa itu. Itu ada. Itu Seninnya, Minggu sorenya itu aku lihat berita. Iki kebetulan ora sih. Kan berarti memang nggak ada apa-apa. Nah, anehnya lagi, aku kan mikir ke abdi dalem yang ada di makam Mbah Jepra di Kebun Raya. Pak, ini kok nggak ada tulisan situs ini merupakan situsnya BPCB, Balai Cagar Budaya. Iya, ini memang belum diakui gitu. Waktu itu aku sampai nulis di blog teka-teki Raden Jaya Sentika 1 dan 2 kan itu. Itu tahun 2000 berapa itu? 2009 mungkin. Nah, selang bukan setahun ya, 2 tahun kemudian itu ada berita bahwa dipelopori oleh Ngerso Dalem ping 10 Sultan Jogja itu mengadakan rekonsiliasi budaya dengan Tatar Pasundan. Jadi nama-nama leluhur-leluhur di Pajajaran dipakai untuk nama jalan di Jogja. Seperti Ring Road Utara, Jalan Pajajaran, ya enggak? Padahal dulu nggak ada anti itu. Di Bandung nggak ada Jalan Gajah Mada, Jalan Majapahit nggak ada. Nah, setelah itu di Bandung ngikuti Jalan Gajah Mada, ada yang dekat Suci. Terus diikuti setengah tahun kemudian di Surabaya, Jalan Prabu Siliwangi. Itu kebetulan ora. Nah, setelah peristiwa itu ya, kemudian baru 2 tahun yang lalu, pas sebelum pandemi itu, Prabu Siliwangi kan tadinya perintah untuk nyekar ke makam beliau karena akan terjadi suatu pagebluk gitu, penyakit.
belum terlaksana ini beliau mengcancel. Beliau sendiri, kamu tidak usah ke tempatku dulu, kamu datang saja ke timur, kamu pergilah ke Mahapatih Gajah Mada, nanti aku akan ikut kamu. Lah begitu pikiranku udah ke Madakaripura karena sebelumnya pernah, cuman kan belum tahu betul sejarah Madakaripura hubungannya dengan Mahapatih itu apa sebenarnya. Nah begitu saya sampai di Madakaripura, saya ritual dulu, kemudian jalan kaki. Disitulah kita melihat Prabu Siliwangi dan Mahapatih Gajah Mada itu berdua jalan. Ikuti langkahku nak, akan aku tunjukkan sesuatu. Nah cuman celakanya Mahapatih Gajah Mada itu kalau bicara pakai bahasa Jawa kuno banget aku nggak tahu. Untung ada Pangeran Timur kecil di rumah itu yang translator, usianya 2,5 tahun. Indigo titisannya Pangeran Timur atau Panembahan Purubaya IV. Jadi dia yang translator. Yang Atih ini loh ini nanti mau ditunjukin itu nanti ada untuk mutus karma gitu. Itu yang translatornya Pangeran Timur. Aku nggak tahu itu bahasanya Mahapatih Gajah Mada karena belum terbiasa komunikasi interaksi dengan orang zaman sekarang. Nah dari situ kemudian begitu mulai masuk itu kan kita pada mandi di situ. Cuman diwanti-wanti Mahapatih Gajah Mada itu weling, kamu pokoknya melalui Pangeran Timur itu, tapi nggak boleh ini di YouTube. Nah, ini nggak boleh semua orang tahu, hanya untuk kita aja, hanya untuk orang nanti bisa menimbulkan fitnah lagi pada Mahapatih Gajah Mada, dikira yang Atih nanti yang atiin Italoka gitu. Wis Pangeran Timur ngono. Padahal memutus karma itu bukan karena itu, tapi wong urip kan pasti punya karma. Kalau mau moksa, ya karma itu harus dihabiskan dulu. Nah, Mahapatih itu mandi. Kita semua mandi di situ. Langsung saat itu perintah beliau. Di video kan kita mandi semua di situ. Cuman nggak boleh melanjutkan perjalanan ke sana karena hujan deras. Karena nanti ada batu-batu besar yang akan jatuh. Benar. Pas kita mandi, waduh suara ledakan kenceng banget, ternyata batu besar jatuh di dalam kayak halilintar itu. Ada orang Rusia pernah meninggal di sini. Nah, iya. Tersedot. Nah, iya tersedot. Nggak pernah ditemukan. Dan kepala juga bisa kejatuhan kerikil bolong itu. Kan tinggi banget. Nah, dari situ makin saya cari apa ini nafkahnya. Makin meyakinkan, makin membuktikan bahwa memang sesungguhnya tidak ada apa-apa antara Majapahit dan Pajajaran. Karena di situ pun ya Mahapatih kita bersama memang dari rumah itu Mahapatih nggak mau misalnya naik numpak angin langsung ke sana itu nggak mau. Udah ikut mobil kamu saja. Sampai akhirnya ke Madakaripura jalan kaki. Benar-benar berdua. Kalau kita lihat, kalau seandainya apa yang saya saksikan disaksikan orang banyak, ini merubah konstelasi sejarah ini. Tapi saya yakin suatu saat pasti akan terungkap secara makin banyak bukti. Enggak, sekarang naik kajian film itu memang tidak ada terbukti otentik itu. Cerita itu apa memang ada sebuah babat yang mendiskriminasikan nama Gajah Mada, ada babat itu. Oh, saya tidak tahu ya. Ya, kalau dari sisi apa namanya? Kalau dari sisi spiritual dengan Madakaripura, tempat moksa dan segala macam itu ya monggo. Enggak maksudnya ya apa yang tadi diceritakan itu sangat-sangat relevan dari sisi kacamata spiritual yang apalagi untuk kajian antropologis itu memang sangat menarik. Cuma yang menjadi apa namanya yang menjadi bukti tertulis memang ada prasasti Madakaripura. Ada prasasti Madakaripura itu dari masa Majapahit juga.
Cuma intinya bukan perkara kemudian si cerita yang jelas tadi enggak. Bukan. Madakaripura ya seperti prasasti pada umumnya lah, bahwa daerah Madakaripura itu memang diberikan kepada Gajah Mada menjadi sebuah sima dan bla 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 bla. Sima ya tanah. Sima itu perdikan. Sima itu perdikan. Kalau kemudian di dari kacamata spiritual ada cerita-cerita seperti ini kan juga nyambung bahwa juga nyambung bahwa si Gajah Mada entah itu karena masalah difitnah atau masalah apa, memang dia kemudian ke Madakaripura karena disitulah dia diberikan oleh Hayam Wuruk sebagai tempat tinggalnya. Padahal kan lembah yang mau bangun di mana itu kan. Nah, ya perkara kan cuma rawan meluap di sini. Betul. Nah, perkara selain untuk bertapaan kan tidak ada. Perkara kemudian apa mau digunakan untuk apa kan ya monggo-monggo saja. Untuk pertanian juga nggak bisa karena itu kan sungai batu-batu itu dan samping kanan kiri tebing yang vertikal kan. Sering meluap. Tapi itu memang ada ya di prasasti apa namanya sih? Madakaripura. Ada. Letaknya di mana? Sekarang simpennya di mana? Waduh, tapi ada ya? Ada di googling aja prasasti Madakaripura. Wah, ini saya baru tahu. Nek kula pertanyakan Pak Gun. Kembali Bubat itu masuk dalam kategori apa? Babat atau prasasti? Pararaton tadi ya? Pararaton tadi kitab. Apa buding Pararaton? Iya. Berarti kan serius banget itu mereka yasanya. Iya kan? Iya, prasasti Bubat prasasti Bubat. Perang Bubat itu ada di Pararaton dan Serat Kanda. Nah, ketika banyak orang ngomong bahwa Serat Kanda atau Pararaton itu adalah gaweane Londo, mereka sangat-sangat percaya bahwa Serat Kanda dan Pararaton itu gaweane Londo. Di satu sisi mereka juga sangat percaya bahwa Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa. Yang menjadi masalah, sumpah palapa perang Bubat itu hanya ada di Pararaton. Kalau di satu sisi dia percaya Pararaton gaweane Londo mergo ana perang Bubat, tapi kenapa dia percaya bahwa Gajah Mada itu juga ngomongkan sumpah palapa yang akan menyatukan seluruh Nusantara? Isi sumpah palapa apa sesungguhnya apa itu? Ya sama, bahwa kerajaan-kerajaan itu harus dalam tanda kutip harus ada di bawah kekuasaannya Majapahit. Itu kan saya sempat tanya ya melalui Pangeran Timur juga. Coba tanyakan soal sumpah palapa. Ternyata intinya begini. Ini menurut ini kan kita cross check biar asik ya. Aku paling suka multidisipliner. Menurut saya di situ ada sesuatu kekayaan itu. Nah, kata Mahapate itu sumpahku, aku tidak akan makan rempah-rempah. Karena rempah-rempah itu kan istimewa banget itu zaman dulu itu. Aku tidak akan makan rempah-rempah dan makan makanan pokok zaman itu. Sebelum cita-citaku terwujud untuk menyatukan Nusantara. Jadi intinya beliau itu berpuasa untuk tidak makan rempah-rempah dan makanan pokok. Biarkan lapar dan menderita. Jadi itu. Enggak, sekarang Pak Gun. Pararaton itu rahasia apa? Sego apa? Pararaton itu ya saya tidak tahu gitu, tetapi yang jelas Pararaton itu intinya Pararaton itu adalah katuturan Iraten Arok seperti itu tadi. Lu sekarang nih kena Arok Singosari ditarik ning Majapahit ngaduh banget sejak. Betul, betul. Maka dari itu sebetulnya inti cerita inti cerita Pararaton itu adalah silsilah raja-raja Singosari dan Majapahit. Intinya adalah itu. Perkara kemudian ada intrik-intrik politik kan ya biasa saja kan. Ya sekarang tidak jauh beda. Salah satu intrik yang saya sering dengar dari komen di grup-grup Majapahit.
bahwa Kenaro kan silsilahnya Rajasa ya. Hmm. Terus Wijaya Raja juga. di luar Trah itu. Maka setelah Wijaya kan ada konflik antara dua Trah untuk menjadi rajanya. Yang lebih ke Wijaya atau lebih ke Rajasa itu. Ya, Betul kan? ya terus terang saya sering membaca komentar-komentar seperti itu. Tapi kembali lagi, ketika sesuatu yang arkeologis dicampur arkeologis filologis yang kemudian dicampur dengan ya tanpa mengurangi rasa hormat, spiritualis antropologis. Nah, ini Bukan. cari apa ya? Karena dari Kenarok sampai Iya, makanya Kertanegara saya selalu ada tusuk makanya belakang itu. saya mau Kan mau- banyak pembunuhan Asapati betul, terus makanya Wijaya. saya mau ceritain Dan itu berlangsung ketika sampai sesuatu yang Brawijaya 5 antropologis, katanya seperti filologis itu. Selalu ada dilihat dengan kacamata antropologis spiritualis itu tidak akan bakal ketemu karena frekuensinya sudah berbeda. Ketika para raton ngomong ada selalu gontok-gontokan, itu juga tidak benar karena di Tidak Mulama terbukti. karena di Mulama Lurung itu semua bersaudara. saudara. Iya. Iya. Baik keturunan Malah Ken ada- Dedes malah maupun ada keturunan Tunggul Ametung. Tunggul Ametung maupun keturunan Ken Arok itu semua bersaudara. Bersaudara. Bahkan ada titik-titik di mana dua orang bersaudara yang berlainan ayah itu menjabat satu, katakanlah seolah-olah menjadi Jadi satu ini yang- naga di dalam dua naga di dalam satu liang. Iya. Nah, Antara seperti ini tadi janjane Mojopahit karo Sriwijaya itu nggak ada masalah gitu. Iya. Tapi ini semua Tapi dalam folklore banyak kan antara Nah. Panjalu sama ya Apa, kayak Panjalu sama Kediri misalnya, Iya. kemudian dia disatukan lagi oleh Inokortopati dan Dewi Sekartaji Ah, misalnya lah. Hal-hal seperti itu kan lebih ke folklore. Yang Cerita rakyat. cerita rakyat. betul. Yang kemudian kalau itu kemudian mau ditelusuri secara filologi atau arkeologis ya pancen ora ana datane yo arep piye. Satu-satunya cara kan adalah dengan bagaimana para antropolog itu menggali cerita-cerita rakyat dan kemudian Dibanding dengan sejarah. membandingkan dengan sejarah. Sejarah kemudian juga semua disebut berkomentar bahwa tentang pokoknya satu ini kejayaan ya, Majapahit karena mereka punya Commonwealth. Ya kan? Ya. Jadi powernya dibagi dengan sistem mandala ya. Itu maka itu Betul, ya, tetapi cerdasnya kalau- di situ. Maka Betul. semua dibagi porsi itu dengan mandala bre pandan salah seperti Oke. pamotan. Itu Cuma- tapi di folklore tidak ada seperti selalu antara apa ya antara Nah, oke seperti Terah, itu juga boleh. Panjalu sama Tra. Tetapi kan juga perlu diingat bahwa masing-masing mandala dalam masing-masing kerajaan kan berbeda-beda. Iya. Misalnya mandalanya Kediri misalnya apakah sama juga dengan mandala Singgala? Mandala Singasari apakah sama juga dengan mandalanya Majapahit? Iya. Kan tidak. Terus yang disebut brekeleng Nah, kan terhadap tidak, pandan tidak, salas. tidak apa namanya? Tidak mesti bisa begitu. Ya. Tetapi kan seringkali para komentator pokoknya itu Pembenar, adalah pembenaran. ini semua adalah mandala. Ya. Perkara kuwi mandalane sapa aku ora ngurusi ning iki pokoke mandala lah. Kata-kata pokok itu kan membuat sesuatu menjadi rawan untuk diselewengkan. Iya. Ketika kita mau cerita tentang mandala ya mandala ismenya siapa? Enggak, maksudnya gini, ismenya Majapahit, ismenya Singasari, ismenya Kediri, Jenggala, atau ismenya misalnya ada ismenya Medang gitu. Bahkan ada mandala Tantu Pagalaran ismenya. Nah, Kan betul. pertama kali disebut sistem mandala itu. Oh, lah itu kan Tapi juga saat itu bukan raja, malah resi-resi itu. itu kan Empu-empu. juga tetap harus ada kesepakatan dulu. Ya. Misalnya kita mau melihat sesuatu masalah itu dari filsafat barat atau filsafat timur. Iya kan? Kan kita tidak bisa melihat itu dari dua filosofi itu I karena see. misalnya sesuatu yang dipandang tidak baik dari filsafat barat Ya. itu justru dipandang baik Yang dari satu logis bagi barat belum tentu bagi timuran. Nah, hal-hal Nah, seperti obrolan seperti tadi itu kan saya harus- langsung mantah
mempresentasikan di Prancis, where did you get that from, you know? Nah, Apa betul kan? sumbernya, rujukannya. Tapi aku antropolog. Pendapat seperti itu mungkin sangat bernilai bagi sesama Jawanya. Ya. Ini behaviornya, sikap dan sifat akan terbangun dari seperti itu. Apakah itu absolute truth atau maybe they don't give a shit. Oh. Mungkin nggak penting gitu.